Rahayu, salam kegelapan penuh cinta. Pemirsa, kembali lagi bersama saya, Darkman, masih dari keheningan hutan, pinggir pantai, di suatu wilayah yang kecil. Semoga semua hidup berbahagia. Semoga seluruh alam semesta berbahagia. Pemirsa, jika kita meninjau keadaan dunia saat ini, saya tidak membayangkan bahwa dunia akan memasuki era kegelapan seperti ini. Jika kita tinjau masa lalu, mungkin korban manusia atau orang yang meninggal itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan masa sekarang. Memang dulu konflik perang terjadi, tetapi yang meninggal tidak sebanyak masa sekarang, di mana wabah banyak merenggut korban. Selain itu, jika saya contohkan misalnya Amerika, yang mana negara yang pro akan kebebasan, kini mulai aparat pemerintahnya menangkap warganya yang keluar rumah. Situasi menjadi tak terkendali. Segala sektor kehidupan buntu. Peperangan semakin kesini semakin mengkhawatirkan akan pecah. Konflik antar kelompok, negara, agama, bangsa, ras, suku, keluarga, bahkan konflik internal, konflik batin semakin meningkat. Kekacauan di bidang politik, ekonomi, sosial semakin mengkhawatirkan. Inilah yang bisa dikatakan mungkin persepsi orang pada umumnya adalah hal-hal yang lekat akan kegelapan, di mana kegelapan diidentikan dengan kehancuran, keburukan, penderitaan, kekejaman. Itulah yang orang ketahui pada umumnya tentang kegelapan. Sehingga mungkin Anda ingin selamat dari kegelapan. Tidak dipungkiri memang kegelapan itu jika tidak bisa kita hadapi dengan baik, maka cenderung dia akan memakan korban, termasuk diri Anda, bahkan orang di sekitar Anda. Muncul pertanyaan, bagaimana caranya selamat dari kegelapan? Saya seorang yang bisa dikatakan bersahabat dengan kegelapan, ingin berbagi tips agar Anda berpeluang lebih besar untuk selamat dari kegelapan. Ingat, ini tidak menjamin Anda akan selamat dari kegelapan, tapi ini akan memperbesar peluang atau kemungkinan Anda
selamat dari kegelapan. Saya dapat memberi saran. 1. Anda hendaknya mengenal lebih jauh apa itu kegelapan. Apakah kegelapan itu seperti persepsi Anda yang selama ini? Apakah kegelapan itu harus ditolak atau bagaimana? Karena dengan mengetahui apa sesungguhnya kegelapan itu, hal itu akan mempengaruhi sudut pandang atau cara pandang sahabat tentang kegelapan. Kenapa Anda saya sebut sahabat? Karena cenderung dengan kegelapan, sedikit bocoran ya, dengan kegelapan hendaknya Anda harus bersahabat. Yang kedua, menangkap pesan yang dibawa oleh kegelapan. Berdasarkan pengamatan saya, ternyata kegelapan itu selalu membawa pesan yang mana jika mampu kita tangkap, dia bukan menghancurkan, tapi menyelamatkan. Bahkan bisa meningkatkan kualitas diri Anda. Muncul pertanyaan lagi, bagaimana cara melakukan dua hal tersebut? Saran saya, Anda berguru kepada kehidupan dan alam semesta. Menurut saya, guru tertinggi adalah kehidupan dan alam semesta. Mungkin di antara Anda sudah pernah berguru kepada alam semesta dan kehidupan. Tapi di sini saya ingin berbagi bagaimana caranya berguru kepada kehidupan dan alam semesta. Seperti kata guru yang pernah saya simak, bahwa guru di alam semesta dan kehidupan akan datang apabila muridnya sudah siap. Jadi Anda harus menjadi seorang murid yang sudah siap. Maka kemungkinan besar guru Anda akan datang. Baik dalam wujud apapun. Bisa saja berwujud manusia, bisa saja berwujud makhluk-makhluk lainnya. Di sini saya akan berbagi tips atau cara bagaimana menjadi seorang murid yang baik. Kemampuan apa yang perlu ditingkatkan dalam diri. Yang pertama, kemampuan mengamati. Yang kedua, berdialog. Mengamati dan berdialog ini dapat Anda lakukan kepada dunia luar. Dunia luar termasuk alam semesta, lingkungan, keadaan, peristiwa. Amati. Anda harus memiliki kemampuan mengamati. Mengamati dulu tanpa menilai, tanpa membandingkan. Amati secara cermat. Kemudian, selain dunia luar, Anda juga harus memiliki kemampuan mengamati
dunia dalam. Nah, dunia dalam ini tak lain adalah diri Anda, perasaan Anda, intelektual Anda, memori Anda, bisa dikatakan jiwa Anda atau roh atau apalah. Biasanya kalau orang Hindu menyebutnya Atman. Dunia luar bisa diamati melalui kacamata sains. Nah, jadi dunia luar, fenomena-fenomena di alam semesta ini bisa diamati dengan kacamata sains. Sedangkan dunia dalam bisa diamati melalui kacamata spiritual. Salah satu metode yang saya anjurkan adalah meditasi. Selain itu ada juga yoga, berdoa, ya, melakukan bakti, ada. Lain kali akan saya ulas. Berdialog juga harus dilakukan terhadap dunia luar. Dialog dunia luar saya contohkan misalnya berdialog dengan guru, ya, berdialog dengan guru-guru yang Anda kagumi. Bisa guru-guru melalui ajaran guru, berdialog. Anda bercakap-cakap dengan ajaran guru, misalnya guru-guru ya. Setiap agama saya kira memiliki guru-gurunya atau tokoh-tokoh keagamaan yang luar biasa. Ajaran-ajaran guru ini bisa didengarkan atau bisa dibaca, ya. Bisa mengamati, itu bisa melalui pendengaran, bisa melalui penglihatan, atau bisa melalui indera-indera lainnya gitu. Ya. Jadi berguru. Selain itu mengamati juga bisa diperoleh dari fenomena atau cerita-cerita kisah dari makhluk-makhluk tertentu atau fenomena alam. Misalnya bagaimana ombak gitu. Diamati ombak itu silih berganti, pesan apa yang disampaikan, ajaran apa yang disampaikan, bisa gitu. Silahkan belajar dari alam semesta, jadikan guru gitu. Jika Anda sudah menjadi murid yang siap, maka guru akan datang dari manapun itu, dari kehidupan maupun alam semesta. Kemudian berdialog dalam diri. Nah, berdialog dalam diri ini setelah melalui pengamatan, Anda mulai mempengaruhi diri Anda gitu. Anda mulai membentuk jati diri Anda gitu. Siapa Anda itu? Mengapa Anda di sini? Misalnya dialog-dialog itu yang muncul. Untuk apa? Apa tujuan Anda? Nah, dialog-dialog seperti itu muncul, bisa saling menjawab. Seperti ada percakapan dalam diri, bercakap-cakap dalam diri. Kemudian dari mengamati, berdialog, kemudian Anda akan menerima pesan atau menangkap ajaran, memahami ajaran, atau memperoleh sesuatu yang mempengaruhi Anda gitu, dalam bersikap, berperilaku, atau mempengaruhi perasaan Anda, kecerdasan Anda, ya. Yang jelas dari mengamati dan berdialog ini akan mempengaruhi diri Anda secara keseluruhan. Jadi ibaratnya ada faktor dari luar, ada faktor dari dalam. Inilah faktor-faktor luar dalam ini yang akan membentuk identitas who is you.
bukan who is you, who are you? Ya, siapa Anda? Setelah menerima menangkap pesan, guru-guru berkata, ajaran tidak mampu menyelamatkan Anda jika Anda tidak bisa mempraktekkannya atau melaksanakannya. Ya, jadi ajaran-ajaran itu hendaknya dilaksanakan, dipraktekkan. Pesan-pesan itu ditangkap. Ya. Praktek ini bisa melalui bentuk sikap, perbuatan, atau perilaku. Ya. Saran saya, karena saya melatih Anda untuk berguru ke dalam diri Anda, berguru di luar, mencari tokoh-tokoh yang Anda kagumi, ya, yang bisa Anda pahami. Yang terpenting melaksanakan ajaran itu, walaupun ajaran itu Anda laksanakan ya tidak intens awalnya, ya, tidak sering, ya, tapi lama-kelamaan itu akan menjadi hal yang otomatis Anda lakukan. Ajaran-ajaran ini silahkan, kalau Anda menganggap ajaran itu cocok, silahkan dilakukan. Pilihlah guru yang cocok dengan Anda, guru-guru yang menenangkan, membuat Anda nyaman, gitu, mendatangkan kedamaian, keteduhan, keheningan, dan kejernihan pikiran. Ya. Silahkan Anda memilih guru yang cocok untuk Anda di kehidupan dan alam semesta. Kehidupan dan alam semesta ini dipenuhi guru-guru agung yang telah memperoleh ajaran dari Tuhan yang Maha Esa, yang menciptakan alam semesta beserta isinya, ya, serta menjadi pelindung tunggal alam semesta beserta isinya. Semoga dengan izin dan perkenan beliau, Anda memperoleh guru yang tepat dan cocok untuk Anda. Semoga Anda bisa melewati dan kegelapan ini, ya, dengan selamat dan berbahagia. Pemirsa, apa yang saya sampaikan tadi itu merupakan poin-poin besar. Kemungkinan besar poin-poin itu akan saya ulas di kesempatan lainnya. Untuk itu, saya mohon dukungan Anda, pemirsa sekalian. Jadilah bagian dalam perkembangan channel ini. Semoga channel ini makin berkembang dan dapat menyelamatkan kehidupan alam semesta beserta isinya. Semoga melalui langkah kecil ini, atas izin Tuhan pencipta alam semesta beserta isinya, kita semua penuh berkah, berbahagia, damai selamanya. Akhirnya saya tutup dengan salam kegelapan. Semoga semua hidup berbahagia. Semoga seluruh alam semesta berbahagia. Rahayu.